kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan yang kami lakukan dalam rangka ke depan masih ada lagi. Jadi mudah-mudahan kalau ini laporannya sudah diproses dan diterima dan nanti prosesnya dijelasin karena ini yang punya kuasa melaporkan, saya hanya mendampingi yang melaporkan. Baik, selamat sore rekan-rekan sekalian, nanti Bang Rory akan tambahkan. Saya hanya memberikan informasi bahwa semenjak kedatangan kami untuk membuat LP, proses tadi kami ikuti dari kita melaporkan sampai selesai. Saat ini semuanya sudah diterima dengan bukti-bukti yang kami bawa, semuanya dinyatakan lengkap, ya, dinyatakan lengkap artinya bahwa apa yang kami laporkan menurut penyidik, ya, karena dikonsulkan ke penyidik, ya, bisa dilakukan dalam bentuk penyelidikan, ya. Apakah nanti akan naik ada pidananya, naik menjadi sidik atau tidak, itu kita serahkan kepada penyidik. Itu yang bisa kami informasikan. Jadi terkait laporan kepada AF dan BD, ya kan, atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Polres Cirebon pada tahun 2016 yang lalu, ya. Karena klien kami merasa dirugikan, ya kan, akibat dari pernyataannya yang mereka akhirnya mereka berpenjara semua, Bang. hidup, ya, orang ini dan lu mau izin ya, aman-aman. Nah, ini Bang Ruli akan tambahkan ini. Baik, saya yang membuat laporan dan tanpa jangan yang merah, Pak. ya. Nah, jadi betul bahwa hari ini saya membuat laporan atas nama para terpidana. Dan kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan yang kami lakukan dalam rangka ke depan masih ada lagi. Jadi mudah-mudahan kalau ini maka jalan cerita dakwah pengadilan itu jadi lain lagi. Nah, itu makanya kita membuat laporan ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan berusaha lagi tentunya, dan mudah-mudahan semua diberi kelancaran. Saya kira itu saja. Pasalnya 242 mengenai laporan palsu. Iya. Betul. Kegiatan rangkaian yang kami roadshow yang selama ini kami lakukan kan kamera pada depan, Pak. Kamera pada depan, Pak. Nah, nanti kita akan diskusikan dengan semua kuasa hukum, nanti kita akan diskusikan di sana. Ya jelaslah kesaksian yang kita lakukan itu adalah kegiatan atau ucapan bohong yang dilakukan oleh AF dan DD yang menyatakan bahwa mereka melihat 5 itu yang saat tidak ada dalam jadi terpidana itu ada di depan SMP 11. Faktanya mereka nggak ada di situ, tapi dibilang di situ gitu. Dan banyak hal yang kita lihat bahwa dilempari di situ. Jauh penduduk sana kita udah ambil bukti nggak ada tuh keributan. Demikian juga yang punya warungnya. Saya sudah datang ke sana ngecek nggak ada keributan. Ini kan berarti diada-adakan. Tapi saya juga tidak boleh mendahului penyidikan, ya nanti penyidikan akan lebih jelas bagaimana nih sebenarnya.
di pengadilan, oh dia disumpahnya di depan penyidik. Ini dugaan ya. Tapi marilah nanti kita lihat bagaimana penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Apakah nanti ada kemungkinan saksi yang Banyak. Saya udah mengumpulkan lebih dari 10 saksi kok. Yang belum pernah diperiksa itu saksinya. Saya nggak boleh sebut nama saksi, saya nggak ada promo. Ya. Tapi artinya lebih dari 10. Coba. Saya nggak tahu ayahnya melarikan diri atau enggak. Kita lihatnya nanti panggilan polisi. Dia datang atau enggak. Ya. ada tambahan Kapolri tadi kan sebagai presiden mungkin harus bekerja atau memperbaiki tentunya dalam pengungkapan kasus kita mungkin Bapak sebagai tokoh masyarakat melihatnya seperti apa? Ya, saya hari ini berfokus pada penanganan laporan dugaan sumpah palsu, kesaksian palsu di depan penyidik, ya kan? Karena bukan dilakukan di depan pengadilan, yaitu yang kita duga adalah saudara AF dan saudara DD. Kemudian tadi bicara persoalan AF tidak ada. Ayahnya itu adalah warga Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pleret, desanya Palingika. Rumah ayahnya ada. Dan kemudian AF di mana posisi hari ini bukan kepentingan kita. Kepentingan kita hari ini adalah kita berkepentingan bahwa 7 orang terpidana yang masih mendekam di penjara harus punya jalan untuk keluar, ya kan? Jalan untuk keluar karena mereka, kalau saya sih sudah menyampaikan, diyakini tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan dan didakwakan, sehingga mereka mendekam di dalam penjara dan tidak main-main seumur hidup. Artinya bahwa dia sampai mati di dalam penjara. Saya melihat bahwa ini adalah peristiwa kemanusiaan yang luar biasa. Orang yang dalam pandangan saya setelah melakukan keliling, wawancara, kemudian bicara dari satu ke tempat lain sampai hampir ada 70 dokumen yang saya miliki, saya tidak tega dan kita tidak boleh membiarkan orang yang tidak bersalah itu harus mendekam di penjara, apalagi seumur hidup. Nah, ini adalah cara. Ini cara yang pertama. Pintu masuknya untuk mereka keluar itu adalah dengan PK. PK-nya dilakukan oleh kuasa hukum yang sudah ditangani oleh TNI. Nah, kemudian pintu-pintunya kan sudah disampaikan. Satu, pintunya melalui dugaan kesaksian pelaku RT Paslen dan anaknya Amin Bakti. Yang kedua,
waktu itu di mana sih bermalamnya, jam sekian di mana. Mereka kan punya HP, HP-nya kan sudah disita, tinggal dibuka saja HP-nya, nanti kelihatan posisinya dan ini tidak bisa dibantah lagi karena aspek sains. Mudah-mudahan Mabes Polri nanti akan menangani menggunakan pendekatan aspek sains, bukan katanya.